ya di layar? Ya, Pak. Baik. Baik. Baik, jadi pada hari ini mata kuliahnya perpindahan kalor dan massa 2 ya, itu untuk hari ini. Kemudian perpindahan kalor dan massa 1 itu sudah diambil sebelumnya ya, terkait dengan konduksi. Nah, pada perpindahan kalor dan massa 2 nanti kita akan bicara tentang konveksi. Kemudian yang kedua itu nanti kondensasi, dan yang ketiga itu nanti kita akan bicara tentang ini boiling. Jadi ada 3 materi yang akan kita bicarakan. Nah, saya akan tampil pertama hari ini ya. Kemudian nanti yang berikutnya diteruskan oleh Pak Indro Pranoto ya ini. Nah, ini materinya nanti. Nah, ini jadi saya akan memberikan khusus terkait dengan perpindahan kalor secara konveksi ini ya. Nah, perpindahan kalor secara konveksi itu bagian saya, kemudian nanti bagian Pak Indro itu kondensasi, kemudian pendidihan atau boiling, dan ada perpindahan massa. Nah, konveksi sendiri nanti banyak yang akan kita bicarakan, mudah-mudahan 5 kali pertemuan itu bisa selesai. Jadi yang pertama akan kita singgung tentang mekanisme bagaimana konveksi itu terjadi. Jadi proses transfer kalor secara konveksi. Yang pertama, konveksi itu bisa sifatnya konveksi paksa. Jadi konveksi itu artinya perpindahan kalor antara sebuah permukaan bidang ya dengan fluida yang mengalir di atas permukaan tersebut. Nah, mengalirnya itu bisa mengalir secara paksa ya, atau mengalirnya itu secara natural. Jadi kalau mengalir secara paksa itu artinya kalau itu air, maka yang mengalirkan itu pompa. Tapi kalau itu gas ya, yang membuat dia bisa mengalir dipaksa itu blower atau kompresor atau fan ya. Tapi kalau yang fluidanya itu bentuknya cair, maka yang memaksa supaya dia bisa mengalir itu pompa. Nah, sementara ada yang natural, artinya aliran fluidanya itu natural, dia mengalir dengan sendirinya tanpa ada bantuan daya untuk mengalirkan. Nah, ini kita sebut dengan aliran natural. Ini karena ada perbedaan temperatur antara fluida dengan permukaan, kemudian akan menghadirkan perbedaan kerapatan dari fluida tadi ya, dan ada gaya buoyancy, gaya angkat, kemudian dia akan bergerak dengan sendirinya. Nah, nanti kita akan bicara tentang mekanisme konveksi, lapis batas kecepatan, dan lapis batas termal. Kemudian ada beberapa parameter konveksi, dan ada juga bilangan-bilangan tak berdimensi. Nah, di sini ada bilangan tak berdimensi. Kalau saudara pernah mengambil mata kuliah mekanika fluida misalnya, mungkin pernah mengenal bilangan Reynolds ya, ini di dalam konveksi juga ada bilangan Reynolds. Kemudian mungkin ada nanti bilangan Prandtl ya, kemudian ada bilangan Nusselt. Ini semuanya adalah bilangan-bilangan tanpa dimensi. Nah, ini dalam perpindahan kalor secara konveksi, bilangan-bilangan tanpa dimensi ini banyak. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan konveksi, kita akan bicara tentang konveksi paksa ini. Dan alirannya di luar, jadi konveksi paksa, aliran eksternal. Jadi eksternal itu misalnya begini, ini ada suatu permukaan ya, ini permukaan datar, ada permukaan ya. Nah, ini punya temperatur misalnya, ini temperaturnya sebut saja 40 misalnya, 40 derajat Celcius misalnya. Nah, di sini ada udara sebut saja ya ini. Udara ini ngalir. Nah, ini udara mengalir. Ya. Ini dia punya temperatur. Temperaturnya sebut saja 20. Nah, dia akan mengalir dan akan menyentuh permukaan ini. Akan menyentuh permukaan ini ya, maka nanti akan ada transfer kalor dari permukaan yang temperaturnya 40 ke fluida yang mengalir ya, temperaturnya 20. Jadi nanti akan ada transfer kalornya ke sana. Ini Q-nya, besar transfer kalor
yang mengalir dari yang berpindah ya secara konveksi dari permukaan ini ke fluida yang mengalir di atasnya. Nah, ini yang kita sebut dengan aliran eksternal. Kemudian dia di atas permukaan datar, ini contohnya yang saya sampaikan tadi. Ini adalah permukaan datar contohnya. Kemudian kita akan belajar nanti di sini ada istilah ya, lapis batas ya. Jadi lapis batas itu kira-kira begini. Nah, ini tebal lapis batas. Jadi ini ada fluida yang mengalir dan nempel pada permukaan ini. Yang nempel pada permukaan itu nanti kecepatannya 0, tapi semakin jauh dari permukaan itu kecepatannya akan sama. Nah, ini yang kita sebut nanti dengan tinggi lapis batas di sini. Ya. Tinggi lapis batas. Nah, lapis batas itu ada dua, lapis batas hidrodinamika, ya ini, dan lapis batas thermal. Lapis batas hidrodinamika itu karena adanya aliran fluida itu membentuk lapis batas ini, lapis batas ini. Lapis batas ini karena ada efek dari viskositas fluida kerjanya. Dan itu akan bisa dipakai untuk menghitung besarnya gaya gesek antara aliran fluida dengan permukaan. Jadi kalau ini ngalir, fluida dengan permukaan itu akan bergesekan. Nah, kita bisa menghitung besarnya koefisien gesekan dari itu. Kemudian yang kedua yang akan muncul selain lapis batas kecepatan, tapi juga akan muncul lapis batas termal ya. Jadi lapis batas termal itu, saya ambil warna lain. Nah, yang kedua itu lapis batas termal. Lapis batas termal itu ini yang saya gambarkan, misalnya warna hijau ini. Nah, mungkin lebih rendah daripada lapis batas kecepatan, ya ini. Tapi juga mungkin lebih tinggi dari lapis batas termal, lapis batas kecepatan, yang warna hijau. Jadi ini yang warna merah lapis batas hidrodinamika, yang warna hijau lapis batas termal. Nah, kalau dari lapis batas hidrodinamika, kita akan bisa menghitung yang mencari besarnya koefisien gesekan. Ini. Tapi kalau dari lapis batas termal, di mana kita nanti akan bisa mendapatkan nilai koefisien perpindahan kalor konveksi. Jadi ada dua yang akan kita cari, koefisien gesekan itu kita berangkat dari lapis batas termal hidrodinamika ini, kecepatan. Kemudian koefisien perpindahan kalor konveksi itu kita dapatkan dari analisis pada lapis batas termal. Nah, ini kemudian kalau aliran ya, aliran suatu fluida itu bisa dikategorikan menjadi aliran laminer yang pertama. Kemudian yang kedua itu aliran dikelompokkan menjadi aliran turbulen. Nah, aliran laminer atau turbulen itu nanti ditentukan ya ini. Nah, yang akan menentukan aliran itu laminer atau turbulen itu ditentukan oleh sebuah bilangan yang kita sebut dengan bilangan Reynolds, jadi RE. Nah, dia ada laminer, turbulen, ya ini akan kita bicarakan. Profil kecepatan pada aliran laminer itu seperti apa, kemudian profil kecepatan pada aliran turbulen seperti apa. Itu pada lapis batas, yang dalam hal ini lapis batas hidrodinamika. Nah, dari sana juga kita bisa ketemukan berapa nilai koefisien perpindahan kalor, ya, konveksi, ya, pada aliran yang laminer dan juga pada aliran yang turbulen. Ini kira-kira tentang konsep mekanisme bagaimana nanti kita lihat ya suatu fluida dengan satu permukaan ya, terjadi perpindahan kalor dan perpindahan kalornya terjadi secara konveksi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konveksi ya. Kita akan bicara tentang masih tentang konveksi. Nah, konveksi itu bisa melintasi selain permukaan datar yang misalnya ini tadi permukaan datar ini tadi. Ini permukaan datarnya ini. Jadi dia mengalir di atas permukaan ini. Ini namanya dengan permukaan datar ini ya. Tadi yang tadi. Kemudian juga dia bisa mengalir di atas atau di luar permukaan silinder. Jadi misalnya ini ada bentuk silinder ya. Ini ya. Ini pohon lah gampangannya. Nah, ini ada gas panas misalnya.
Nah, dia mengalir ya, dan mengenai sebuah permukaan, ini permukaan silinder ya. Ini contohnya pada alat penukar kalor heat exchanger ya. Jadi kalau saudara punya pipa di sini ya, bentuknya silindrik pipa ini. Silindrik, di dalamnya itu ada air, misalnya air masuk dari sini airnya. Ini katakanlah temperaturnya 20 airnya ini. Kemudian ini ada gas panas, ini contohnya gas ya. Nah, ini ada gas, temperaturnya tinggi, dia akan mengalir melalui permukaan ini. Kemudian air keluar di sini ya, karena ada gas panas yang mengenai permukaan luar pipa ini nanti air itu akan naik temperaturnya, sebut saja naiknya sampai 60 misalnya. Jadi ada kenaikan temperatur ya, air yang tadinya 20 naik jadi 60 karena ada gas, misalnya gas yang mengalir di sini 100 derajat Celcius. Nah, ini yang permukaannya adalah permukaan silindrik ya. Jadi alirannya konveksinya konveksi paksa dan dia mengalir melalui sebuah permukaan silindrik. Ada juga yang mengalir melalui sebuah permukaan bola. Jadi kalau bola, ini ada suatu bola ya, bolanya. Nah, ini udara atau gas itu mengalir lewat sini. Dia akan ini. Nah, ini alirannya. Nah, sebut saja ini bola misalnya. Nah, nanti akan ketemu di belakang. Nah, ini artinya konveksi, alirannya aliran eksternal tapi melintasi bola. Dan juga ada aliran konveksi ya, perpindahan kalor konveksi melalui susunan pipa. Nah, jadi misalnya ini ada suatu pipa, pipa pertama, kemudian ini ada pipa kedua, ini pipa ketiga di sini. Ini ada pipa lagi, ini ada pipa gitu ya. Ini kemudian pipa. Nah, ini udaranya masuk dari depan misalnya. Nah, ini ada alirannya. Nah, ini. Nanti akan terjadi gas atau udara ini akan mengalir di sini. Nah, ini kira-kira aliran. Ini jadi dia melalui susunan pipa. Contohnya nih. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi ada aliran ya yang melintasi sebuah permukaan datar, ada aliran yang melintasi sebuah permukaan bentuknya silinder, dan aliran yang melintasi susunan pipa. Jadi di dalam ketel uap misalnya atau boiler itu banyak pipa dan gas panasnya itu mengalir di antara pipa-pipa tadi, di mana dalam pipa ada air. Nah, air nanti akan mendidih dan berubah menjadi uap. Contohnya itu. Nah, kemudian ada aliran internal. Kalau ini adalah aliran eksternal yang di atas tadi. Nah, kita punya juga aliran internal ini. Ya. Nah, aliran internal ini contohnya ini. Jadi sini ada air masuk di dalam pipa. Ini disebut dengan internal flow yang jadi dia masuk ke dalam pipa itu. Ini yang disebut dengan internal flow. Sementara yang gasnya itu mengalir di luar, tadi sudah kita bicarakan, itu yang disebut dengan external flow. Jadi bisa heat exchanger itu seperti ini, jadi ada satu sisi fluida itu mengalir di dalam pipa, yang kita sebut dengan aliran internal, kemudian ada sisi lain, fluida itu mengalir di luar pipa, ini disebut dengan eksternal. Nah, kalau pada aliran eksternal pada sebuah permukaan datar, tadi kita sudah lihat, kita akan mendapatkan lapis batasnya seperti ini ya, lapis batasnya. Nah, pada aliran internal, jadi kalau ini ada sebuah pipa misalnya ya, pipanya, nah ini kemungkinan lapis batasnya bisa seperti ini. Nah, ini nanti kita akan bicara tentang lapis batas hidrodinamika dan lapis batas termal. Ya, ini pada aliran internal. Kemudian perpindahan kalor pada daerah aliran yang sesungguhnya sudah terbentuk, jadi di sini nanti akan kita kenal dengan diploid. Nah, ini aliran yang sudah terbentuk seperti ini. Nah, kemudian sama, baik eksternal maupun internal, alirannya itu akan ditentukan berdasarkan salah satu parameternya bahwa alirannya itu laminer
atau turbulen. Nanti ditentukan oleh bilangan Reynolds-nya. Nah, di sini ada beberapa korelasi rumus atau persamaan yang ada yang sifatnya itu empiris dan ada yang sifatnya itu analitik ya. Nah, itu bagian saya. Jadi ini ke atas itu bagian saya ya. Ini. Kemudian ini semua nanti yang ini aliran konveksi bebas, ini ya, alamiah. Kemudian ada proses kondensasi, kemudian ada alat penukar kalor dan perpindahan massa. Nah, proses alamiah, konveksi alamiah itu misalnya di sini ada apa? Ada sebuah dinding ya. Katakanlah ini ada sebuah dinding ini. Sebuah dinding ini, dindingnya misalnya temperaturnya itu 100 misalnya. Temperaturnya sebut saja ini 100, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada udara, ya, ada udara, temperaturnya 20. Temperaturnya 20. Nah, nanti yang pertama udara menyentuh dinding ini, ya, dinding ini yang dindingnya 100, udara tadi temperaturnya naik. Karena udara naik temperaturnya, maka kerapatannya itu berkurang. Ya, kerapatannya berkurang, artinya densitasnya berkurang, jadi lebih ringan, dia akan naik, ya, naik ke atas. Nah, juga sama. Nah, ini terjadi aliran karena ada beda temperatur antara temperatur dinding dengan temperatur udaranya. Nah, ketika ini bagian udara ini naik, ya, maka ini kosong di sini, maka ini akan maju sini. Sama yang ini juga, dan itu berlangsung seperti itu. Ya. Nah, ini kira-kira aliran alamiah. Kemudian ada proses kondensasi. Kondensasi itu proses di mana suatu fluida dalam keadaan temperatur saturasi, ya ini misalnya ada dinding, ya. Ada dinding di sini, sebut saja dindingnya itu temperaturnya rendah, misalnya temperaturnya 15 derajat Celcius. Ya. Nah, di sini ada uap, ya di sini ada uap, ya. Uap di sini temperaturnya sebut saja 40. Ya. Ada uap temperaturnya 40, ketika nempel dengan dinding ini, uap tadi, ya, yang temperaturnya 15, misalnya temperatur saturasi uap ini 20, maka ketika dia nempel dinding ini, maka dia akan terjadi kondensasi. Nah, ini akan terjadi kondensasi, ini adalah kondensatnya. Nah, ini kondensat, itu proses transfer kalor secara kondensasi. Kemudian kalau pendidihan ini, saudara di rumah saya kira sudah biasa, kalau kita masak air, ada panci, di sini ada air, kemudian di sini diberi pemanas, ya dikasih pemanas listrik misalnya. Nah, ini nanti air ini akan naik temperaturnya ketika kita hidupkan, sebut saja ini temperaturnya 120 misalnya. Temperatur pemanasnya, temperatur air pada 1 atmosfer itu dia akan menguap ketika temperaturnya sudah sampai 100. Maka dia akan nempel pada permukaan ini, ya. Kemudian temperatur permukaannya lebih tinggi daripada temperatur saturasinya, maka air tadi akan berubah fase dari cair menjadi uap. Nanti akan yang disebut dengan pendidihan. Nah, ini. Nah, alat penukar kalor ini contoh-contoh alat penukar kalor ini bisa kita sebut juga alat penukar kalor. Kemudian perpindahan massa, nanti kita akan bicara perpindahan massa. Kalau yang sekarang ini kita sebut perpindahan kalor, karena yang berpindah itu kalor. Tapi ada juga yang berpindah itu massa. Ya. Jadi kalau saudara di rumah misalnya ya, di rumah itu ini ada jemuran, habis nyuci tadi pagi gitu misalnya. Nah, saudara jemur di sini. Nah, saya nggak tahu jemur apa di sini. Ini jemuran ya. Nah, ini kan basah nih. Nah, saudara jemur di sini ya, jemuran. Kemudian ini akan terjadi karena ini atmosfernya di luar misalnya tempat di luar ini ada konsentrasi ya, jadi ada perbedaan konsentrasi uap air ya di dalam ini benda yang kita mau keringkan ini misalnya kain lah, kain basah. Ini konsentrasi uap airnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi uap air di lingkungan. Nah, maka karena ada beda konsentrasi uap air di dalam benda ini dengan lingkungannya, maka yang konsentrasi lebih tinggi itu akan memindahkan uapnya keluar. Nah,
Nah, ini yang dipindahkan itu adalah massa, bukan kalor, ya. Jadi yang dipindahkan adalah massa, bukan kalor. Kemudian disebut dengan perpindahan massa. Jadi di rumah mungkin kalau kita punya kayu gitu ya, punya kayu bakar ini awalnya itu kan basah ini kayu bakar nih. Ketika basah itu artinya kandungan uap airnya banyak. Kemudian kita taruh di dapur ya, misalnya selama seminggu, ini ada lingkungannya kering, ya uap airnya sedikit, maka nanti akan terjadi proses penguapan. Ada uap yang berpindah, yang tadinya dari kayu, kemudian dia akan berpindah ke lingkungan. Nah mungkin setelah 3 hari kita angkat kayu ini, ternyata ini sudah kering. Artinya ada perubahan konsentrasi uap air ya dari yang ada dalam kayu, kemudian dia keluar. Itu yang disebut dengan proses transfer massa. Nah ini yang 678 nanti disampaikan oleh Pak Indro di sini. Atau saya hanya yang ini ke atas. Baik, itu kira-kira materi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya bisa mencukupi ya untuk bahas sekian banyak. Kemudian ini buku referensinya. Saudara nanti bisa ada buku Cengel terkait dengan heat transfer ya. Kemudian juga ada buku Holman ini terkait dengan heat transfer. Kemudian Incropera, Fundamental of Heat Transfer. Ya, kemudian ada buku OGC. Ya. Ini juga heat transfer. Jadi kita akan bicara tentang heat transfer. Nah, ini rencana penilaiannya. Jadi nanti ada tugas mandiri, ya, ada kuis. Ini dibobot kira-kira 20%. Kemudian ada ujian UTS. Nah, saya akan UTS, nanti bobotnya itu 40%. Kemudian nanti UAS itu Pak Indro, ya ini bobotnya itu juga 40%. Nah, saudara tidak boleh tidak ikut ujian UAS. Jadi kalau ini wajib. Kalau yang ini bisa datang, bisa juga tidak. Yang midterm. Jadi kalau misalnya tidak datang midterm, saudara nilainya hanya kemungkinan punya 2 ini. Jadi yang tugas yang pertama plus UAS ini aja. Tapi kalau misalnya ikut midterm, maka nilainya gabungan antara kuis mandiri, kemudian UTS dan juga UAS. Nah ini kira-kira ya yang akan kita coba sampaikan ya dengan waktu yang sangat mepet ya karena ini online. Nah ini tadi saya sampaikan bukunya yang bisa digunakan ya. Salah satunya adalah Heat Transfer Practical Approach, ini karangan Yunus Cengel ini. Kalau di perpustakaan tuh ada, tapi nggak tahu kalau ini soft copy-nya, saya ada soft copy-nya. Nah, pada buku Cengel kita akan bicara pada chapter 6, ya. Kemudian juga pada chapter 6 untuk konveksi, ya. Ini untuk Cengel. Kemudian ada juga untuk ini Holman, bukunya ya. Heat Transfer edisi 10 dari Holman. Kemudian ada juga buku yang ketiga itu ini, Heat and Mass Transfer ini. Ini buku karangan Incropera. Kita mengenalnya Incropera ini. Nah, 3 buku ini yang saya gunakan, kadang ngambil buku dari buku Cengel, dari buku Holman, dari buku Incropera. Nah, ini yang introduction itu pada chapter 6 ya, tentang konveksi, kemudian ada eksternal konveksi itu chapter 7 ya. Kemudian ada internal konveksi itu chapter 8. Nanti saya minta Anda membaca buku ini ya. Baik, nah kita akan mulai ya. Jadi yang pertama definisi atau perpindahan kalor. Definisi perpindahan kalor. Jadi tujuan dari mata kuliah perpindahan kalor itu kenapa saudara diberi materi perpindahan kalor ya, dan ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah di sini perpindahan kalor itu
Diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, saudara bisa mengetahui ya, perpindahan kalor itu apa, kemudian saudara bisa menuliskan ya, menuliskan persamaan-persamaannya, kemudian saudara bisa menjelaskan dan menggunakan. Ini harapannya. Jadi setelah lulus mata kuliah ini, mengetahui, paham, kemudian bisa menuliskan dan juga bisa menjelaskan serta menggunakan pengetahuan tentang perpindahan kalor ya, yang mengontrol proses. Jadi nanti akan banyak digunakan ini di dalam proses ya, perpindahan kalor. Nah, nanti kalau di industri itu akan banyak sekali kita jumpai ya, perhitungan-perhitungan perpindahan kalor baik konduksi, konveksi maupun radiasi. Ini banyak yang akan kita pelajari di sini. Nah, kemudian ini contoh saja ya. Ini aplikasi perpindahan kalor konveksi. Jadi sejak zaman dulu kala konveksi itu sudah ada. Contoh ini adalah kereta api, ya, kereta api yang kuno yang ada di daerah Bedono ya, Ambarawa itu. Nah, ini kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada ketel. Ketel itu suatu apa itu? Suatu wadah ya. Yang warna biru itu ini air. Air. Kemudian ini ada dapur ya, furnace di sini atau burner. Ini dapurnya. Nah, di sini ada kayu bakar yang dibakar, kayu bakar ini. Bisa batu bara yang warna hitam ini, bisa kayu bakar. Ini bahan bakarnya ya. Ini bahan bakar. Nah, kalau yang saya naik di Ambarawa, kereta ini bahan bakarnya kayu. Kayunya kayu apa ya yang banyak itu. Kayunya di sini. Ini bagian belakang ini ada masinisnya ya. Tempat bukan masinis tapi dia orang yang tukang bakar kayu. Jadi kayunya dibakar. Kemudian ketika kayu dibakar atau batu bara dibakar, kemudian ini menghasilkan gas. Gas panas dia lewat pada pipa-pipa kecil ini yang warna merah. Nah, pipa-pipa kecil ini di dalamnya ada gas panas mengalir. Nah, terjadi proses transfer kalor dari gas panas ke air yang ada di luarnya. Sehingga nanti suatu saat airnya itu akan mendidih dan akan keluar menjadi uap airnya. Jadi uap kemudian dipakai untuk menggerakkan ini mesin uap. Ini mesin uapnya ini. Ini mesin uapnya. Ya. Kemudian mesin uap tadi akan menggerakkan roda kereta api. Ini roda kereta apinya. Jadi roda kereta api ini bisa berputar karena ada mesin uap. Ya. Uapnya dari mana? Uapnya dihasilkan dari ketel uap. Ini ketel uap. Ya. Yang warna biru air, kemudian nanti akan keluar menjadi uap ini. Nah, kok bisa jadi uap? Karena airnya dipanaskan. Yang memanaskan siapa? Yang memanaskan adalah gas panas. Gas panas hasil proses pembakaran melalui pipa-pipa. Nah, seperti ini adalah ketel uap atau boiler jenisnya pipa api. Ya, jadi karena apinya atau panasnya ada dalam pipa. Tapi ada juga panasnya tidak dalam pipa, tapi panasnya di luar pipa, yang ada dalam pipa itu airnya. Itu disebut dengan ketel uap atau boiler pipa air. Jadi ada dua, bisa pipa api, bisa pipa air. Nah, nanti hasil pembakaran gasnya itu keluar nih. Ini cerobong, cerobongnya nih. Nah, ini cerobongnya kalau kereta api yang lama ini bisa hitam ya warna warna ininya, asapnya itu. Itu betul-betul kereta api karena di sini ada api membakar kayu bakar atau membakar batu bara. Kalau sekarang bukan lagi ya, kereta api tapi kereta diesel. Jadi ini digantikan fungsinya, tidak ada lagi ketel uapnya, jadi ini digantikan oleh diesel, motor diesel, kemudian motor diesel memutar roda kereta api. Itu contoh ya, ini prosesnya terjadi transfer kalor, gabungan transfer kalor konveksi dan transfer kalor konduksi. Konduksinya melalui dinding-dinding pipa. Nah, kemudian ini juga sama, nah ini asap ya, dari mesin uap, kemudian ini mesin uapnya seperti ini, sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini contoh ya. Ini ada motor bakar ya. Kalau saudara pernah mendengar atau pernah melihat yang senang motor bakar, ini ada silinder motor ini. Ini sepeda motor ya kira-kira. Ini silinder motor, kemudian ini piston. Ya, pistonnya. Nah, di sini ada crankshaft ya atau poros engkol. Ini poros engkol, ini piston, ini silinder. Ini ada katup masuk ini.
Ya, jadi ada udara, bahan bakar masuk, dicampur dulu ya. Campur, kalau motor lama itu ada yang namanya karburator. Kalau sekarang udah jarang yang pakai karburator, tapi sudah pakai injection. Jadi ini masuk ke sini, kemudian ditutup, sudah masuk, ini terjadi proses pembakaran. Nah, ketika terjadi proses pembakaran itu tekanan dan temperaturnya naik. Temperaturnya bisa di atas 1000. Temperatur hasil proses pembakaran itu. Nah, ketika dia naik temperaturnya jadi 1000, kemudian dia punya tekanan tinggi mendorong piston bergerak ke bawah. Kemudian ini berputar. Nah, selanjutnya putaran ini diteruskan oleh poros engkol memutar roda sepeda motor. Kira-kira ini mesinnya seperti ini. Nah, karena ini panas ya, maka setelah proses pembakaran dinding silinder ini akan naik temperaturnya. Akan panas. Nah, supaya dinding silindernya tidak naik temperaturnya melebihi kemampuan bahannya, maka dia harus didinginkan. Didinginkan. Nah, ini ada udara pendingin ya. Udara pendingin dia mendinginkan silinder ini. Terjadi proses transfer kalor dari panas yang ada pada dinding silinder ke udara yang melewati permukaan silinder tadi. Nah, untuk memperluas besarnya luas permukaan, maka biasanya dipasang sirip pada silinder itu. Pasang sirip ya, ini sirip-siripnya. Nah, sirip itu ini siripnya ya. Nah, ini kira-kira ini kalau kita lihat. Nah, ini ada siripnya. Ini sirip. Nah, udara itu mengalir ya. Ini kalau ini motor, dia akan bergerak ke motornya itu bergerak ke kanan. Nah, karena ada udara di situ, udara akan bergerak melawan arah ini. Udaranya diam sebetulnya, tapi karena motornya bergerak, seakan-akan udaranya bergerak melewati ini. Nah, udara tadi akan melewati ini, permukaan ini. Terjadi perpindahan kalor antara silinder motor bagian luar dengan udara yang melewati, berlangsung secara konveksi melalui sirip. Nah, ini untuk yang transfer kalor secara konveksi ya, antara dinding silinder dengan udara yang melewati. Kemudian ada juga transfer kalor yang mungkin pernah saudara dapatkan secara radiasi. Jadi ini ada matahari. Matahari ini temperaturnya itu pada intinya itu sekitar 6000 Kelvin. 6000 Kelvin itu sekitar 5700 derajat Celcius. Nah, dia bisa sampai ke permukaan bumi karena melalui mekanisme radiasi. Nah, ya, jadi mengikuti hukum-hukum ini hukum-hukum tentang cahaya atau tentu tentang elektromagnetik. Jadi dia bisa sampai panasnya itu ke permukaan bumi, tapi tanpa ada yang menghantarkan ya, dan dia semakin vakum antara bumi dan matahari, daerahnya ini semakin vakum, maka semakin besar kalor yang dari matahari itu akan sampai ke bumi lewat radiasi. Nah, ini contoh juga proses konveksi ya, radiasi. Jadi ini pada geotermal kayak TPB ya. Jadi kalau saudara pernah mendengar ada ini Pak. Jadi ini adalah proses perpindahan kalor ya, secara radiasi, kemudian konveksi, ya maupun konduksi. Jadi ini gabungan ini. Nah ini contoh, ini adalah permukaan bumi, ini bumi. Ini pada katakanlah ini permukaan bumi ya, di sini permukaan bumi. Ini kedalamannya ini sampai minus 2000, mungkin kalau di sini kira-kira minus 4000. Minus 4000 meter ya. Minus 4000 meter kedalamannya. Nah, pada kedalaman sekitar 4000 meter di bawah permukaan bumi itu ada magma. Magma itu adalah sumber panas ya. Nah, di sini magma karena sangat panas, kemudian dia menembus batuan-batuan ini, lapisan ini. Nah, di sini dia berlangsung secara konduksi. Ya. Konduksi, ya ini, jadi dia akan nembus ini. Memanaskan air yang terperangkap di dalam magma. Ini ada air, kemudian airnya itu akan karena dapat panas dari ini magma tadi ya,
akan terjadi pemanasan air, kemudian airnya akan mendidih dan tekanannya tekanan tinggi karena dia ada di bawah permukaan bumi. Nah, ini temperaturnya bisa sampai 350 derajat Celcius ya. Kemudian kita gali sumur. Nah, sumur yang kita gali itu dari permukaan bumi kemudian digali sampai di nanti uap dari ini dari air yang terperangkap panas tadi akan naik ke atas. Nah, naik ke atas ini adalah uap. Uap dengan temperatur sekitar 300-an derajat Celcius dan tekanannya sekitar 20-an atau 15 atmosfer kira-kira. Ini tekanan tinggi ya. Nah, ini uap ini kemudian masuk ke sistem pembangkit ya. Sistem pembangkit, tidak ada turbin ya. Kemudian dia akan berekspansi pada turbin, dia akan menghasilkan kerja turbin. Kemudian turbinnya itu akan memutar generator ini. Kemudian di sini akan menghasilkan listrik ya. Nah, ini akan menghasilkan listrik ya dari generator karena diputar dia akan menghasilkan listrik. Kemudian ini ke jaringan. Nah, ini yang disebut dengan P ya. PL pembangkit listrik tenaga TPB. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi karena ada panas dari bumi, ada magma di sini. Kemudian dia akan memanaskan air ya, airnya berubah jadi uap, kemudian keluar. Ini salah satu gambaran PLTPB di daerah Lahendong, daerah Sulawesi Utara. Nah, nanti ketika dia sudah lewat turbin menghasilkan kerja, di sini ada kerja turbin menggerakkan generator, menghasilkan listrik. Nah, ini airnya akan berkondensasi ya, masuk lagi ke dalam perut bumi. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini terjadi perpindahan kalornya tidak hanya konveksi, tapi ada konveksi, ada radiasi, ada konveksi. Nah, ini saya kira yang contoh-contoh ya bagaimana transfer kalor itu bisa kita jumpai dalam beberapa peralatan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ya definisi dari transfer kalor. Jadi mungkin saya mengulang saja ya. Jadi saudara pernah belajar tentang perpindahan kalor, heat transfer. Nah, ini adalah heat ya, bukan hot. Jadi kalau kita terjemahkan heat itu adalah kata benda. Ya, kalau di Indonesia kan itu kalor. Kalor itu kata benda sehingga yang berpindah itu adalah benda. Makanya kemudian kita sebut dengan heat transfer atau kita sebut dengan transfer kalor. Tapi kalau panas itu adalah kata sifat. Jadi kata sifat itu tidak bisa dipindahkan. Makanya tidak ada istilahnya perpindahan panas ya, tapi karena panas itu sifat, tapi adanya perpindahan kalor. Nah, kalor itu akan berpindah ini, dari suatu benda ya. Ini berpindah dari suatu benda ini atau suatu lokasi ke ya yang benda lain atau lokasi lain ini ya, karena adanya beda temperatur. Ini yang kita sebut dengan driving force-nya ya. Kenapa terjadi transfer kalor itu harus karena ada beda temperatur. Tidak akan pernah terjadi sebuah transfer kalor ya jika tidak ada beda temperatur. Jadi itu yang pertama. Kemudian eh, kalor itu akan berpindah secara spontan ya, dengan sendirinya tanpa disuruh ya dari suatu benda yang temperaturnya lebih tinggi ini ya, ke benda yang temperaturnya lebih rendah. Jadi dia berpindah dari temperatur tinggi menuju ke yang lebih rendah. Itu terjadi dengan sendirinya, spontan, tanpa ada yang menyuruh. Nah, itu yang kemudian itulah hukum termodinamika yang kedua. Jadi kalor akan berpindah dari temperatur tinggi menuju ke temperatur yang lebih rendah. Hukum alam seperti itu. Ini sama sepertinya air. Air itu akan mengalir dari daerah yang tinggi menuju ke daerah yang lebih rendah. Tapi apakah bisa air itu ngalir dari bawah dasar sumur mengalir ke atas? Bisa, tapi harus ada kerja. Kalau tidak ada pompa, ya tidak ada kerja, maka air tidak akan pernah ngalir dari dasar sumur menuju ke permukaan dengan sendirinya tanpa ada yang nyuruh.
Nah, kemudian di sini bahwa kalor tidak dapat ditransfer dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Nah, tanpa ada suatu kerja ya dalam bentuk heat pump atau pompa ya ini yang mengalirkan air yang mengalirkan panas, mengalirkan kalor dari temperatur rendah menuju ke temperatur tinggi. Nah, ini bisa kalau contohnya misalnya di rumah ini ada AC. Di rumah ya ini ada AC. Nah ini sekarang mungkin lagi musim panas di Jogja itu. Katakanlah ini temperatur di dalam ruangan itu sampai 35 misalnya, 35 derajat Celcius. Sementara di luar itu temperaturnya 25, sebut saja begitu. Nah, ini energi ya, kalor yang ada dalam ruangan ini diambil oleh AC ini. Ada fluida kerja yang mengambil kalor. Nah, kalau kalornya diambil, maka temperaturnya akan turun. Temperaturnya turun, nah kalornya tadi dibuang. Buang di sini ya kalau saudara punya AC di rumah ada bagian luar, ya ini ya, yang ini adalah indoornya ini, nah ini outdoornya. Nah ini nanti kalornya diambil oleh bagian indoor AC, kemudian dibuang. Ini ada kondenser, kemudian dia akan dibuang ke. Jadi kalau saudara berdiri di luar gedung M1 misalnya gitu ya, ini ada yang disebut dengan kondenser dan ini berdiri sini panas. Kenapa? Karena ada energi yang berasal dari ruangan itu dibuang lewat sini. Nah ini hanya akan terjadi kalor itu berpindah dari temperatur yang rendah, ini temperatur ya. Nanti kalau ini sudah turun temperaturnya ini akan bisa mungkin sampai 15 derajat Celcius ini. Awalnya 35, tapi kemudian dia akan turun ya supaya temperaturnya tetap 15 derajat Celcius ya. Maka kalor itu tetap harus diambil. Karena kalau tidak diambil, ini nanti akan naik lagi. Nah, ini untuk yang transfer kalor ya, untuk yang pemakaian pada AC. Nah, itu ada 3, saya kira ini sudah pernah dapat semua. Yang pertama itu konduksi ya, kemudian yang kedua itu konveksi, nanti yang akan saya dengan Pak Indro ini berikan. Kemudian ada yang radiasi, kayaknya ini gabung dengan yang konduksi, saya kira begitu. Nah, ini perpindahan kalor konduksi saya tidak akan bicarakan karena saya yakin saudara sudah ngambil mata kuliah konduksi dan sudah lulus ya, ini caranya. Dari mekanisme konduksi sudah. Nah, sekarang di dalam perpindahan kalor konduksi, ini katakanlah ini sebuah dinding ya. Ini temperatur yang sebelah kiri itu temperaturnya T1 misalnya nih. Dinding kanan itu temperaturnya T2 dan dia lebih kecil dari T1. Ini lebih kecil dari T1. Nah, tadi secara termodinamika kalor akan mengalir dari yang temperatur tinggi ini, nanti dari temperatur tinggi menuju ke temperatur yang lebih rendah. Ini alirannya ke sini. Kalor yang dipindahkan sebesar ini. Ya. Dan arah kalor yang dipindahkan itu punya besaran ya, skalar, tapi juga dia punya arah ya. Jadi tidak mungkin kalau kondisi seperti di gambar ini kalornya dari kanan ke kiri misalnya. Itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi akan kalornya mesti ke kanan. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung berapa besar kalor yang dipindahkan itu adalah ini. Rumus yang kita kenal dengan rumus Fourier ya. Jadi persamaannya adalah persamaan Fourier ini. Nah, ini. Ini ada besaran vektor karena kalor itu selain mempunyai besar tapi juga mempunyai arah. Ini adalah arahnya, arah dari kalor berpindah itu dari temperatur tinggi menuju temperatur yang rendah di sana. Nah, besarannya ini K, ini adalah konduktivitas termal ya. Konduktivitas termal materialnya, jadi ini ada nilai K di sini. Ini materialnya antara kayu dengan besi, dengan aluminium, dengan tembaga itu beda-beda. Kemudian di sini ada grad T ya, gradian temperatur itu sama dengan perubahan temperatur ke arah aliran kalor. Kalau kita lihat di sini perubahan temperaturnya adalah ke arah X. Jadi kalau ini X ke sana, ya ini, jadi dia akan pada waktu X sama dengan 0 misalnya di sini,
X sama dengan 0, temperaturnya T1, kemudian X sama dengan L, tebalnya ini temperaturnya T2. Aliran di sana. Ini grad T itu adalah gradien temperatur, ya, perubahan temperatur ke arah. Ini konduksi, kita kenal dengan rumusnya rumus Fourier. Ya. Nah, ini ada satu parameter, ya, yaitu K, angka konduktivitas termal. Nah, itu besaran angka konduktivitas termal, ini saya skip saja ya. Nah, ini untuk benda gas ya. Ini konduktivitas termal gas, kemudian ini isolator, ini kemudian liquid, ini metal, ini metal alloy, ini pure metal, ini nano metalik ya, kristal. Ini sudah lihat ya angka konduktivitas termalnya ini. Yang paling rendah itu adalah ini. Jadi mulai dari 0,01 golongan gas, kemudian semakin naik angka konduktivitas termalnya ini semakin padat. Jadi ini ada liquid, kemudian ada merkuri, ada oxide dan sebagainya. Ini padat. Nah, ini bisa sampai 1000-an. Ya. Nah, kemudian ini thermal conductivity untuk beberapa material ya. Jadi umumnya pada temperatur tinggi ini di atas 1000, di atas ini sudah temperatur tinggi ini. Ya. Kemudian di sini itu temperatur rendah karena Kelvin. Ini umumnya untuk temperatur tinggi konduktivitas termal itu hampir datar bentuknya, ya, hampir konstan. Tapi untuk yang di bawah temperatur Kelvin itu arahnya semakin tajam, jadi akan semakin besar. Kalau ini temperatur ya, kemudian ini K. Nah, ini di sini perubahannya sangat tajam. Tapi kalau di temperatur tinggi dia akan mulai datar. Ini temperatur tinggi. Nah, itu kemudian konveksi ya, konveksi adalah transfer kalor. Transfer kalor di antara sebuah permukaan solid ya ini, dan fluida yang mengalir ya ini, dan fluida yang bergerak berdekatan dengan permukaan tadi, jadi hampir nempel ini. Nih, jadi fluidanya itu hampir nempel dengan permukaan. Contohnya ini permukaannya ya. Ini permukaan, dia punya temperatur. Ini temperatur permukaan itu TS. Jadi ini yang dimaksud TS itu adalah ini, temperatur permukaan. Kemudian di sini permukaan tadi punya luasan. Luasannya panjang ini dikali dengan panjang tegak lurus bidang. Panjang kali lebar. Nah, kemudian di sini ada udara ya, katakanlah udara. Udara ini punya temperatur yang beda dengan temperatur TS. Ini T free stream, jadi temperatur aliran ini lebih kecil dibandingkan dengan TS. Ya, dia akan lebih kecil dibandingkan dengan TS. Nah, ketika dia menyentuh permukaan ini, maka fluida atau udara yang menyentuh permukaan itu temperaturnya akan sama dengan temperatur permukaan ini. Ini akan sama temperaturnya, ya. Nah, semakin jauh dari permukaan, temperaturnya itu akan mendekati temperatur alirannya. Jadi sini muncul distribusi temperatur pada permukaan ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan yang ini. Ini adalah distribusi temperatur. Kemudian di sini akan ada distribusi kecepatan. Jadi fluida yang masuk menyentuh pada permukaan ini, paling dekat dengan permukaan ini. Adjacent ini ya. Itu limit, dia tuh hampir menyentuh. Nah, di sini kecepatannya 0, karena ada faktor gesekan, kecepatannya 0. Tapi di atasnya tuh punya kecepatan. Ya. Yang 0 ini akan menghambat lapisan yang di atasnya, lapisan yang di atasnya menghambat lain, yang lapisan berikutnya, dan seterusnya. Terbentuk profil kecepatan. Di bawah 0 makin ke atas, itu nanti akan sama dengan kecepatan pada waktu masuk. Nah, ini bisa digambarkan dalam bentuk lapis batas. Lapis batas hidrodinamika, yang ini digambarkan pada lapis batas termal. Ini untuk yang termal. Ya. Nah, terjadi transfer kalornya seperti itu. Ya. Jadi pertama dia akan udara itu akan nempel, ya, nempel pada permukaan ini. Ini
Ini yang disebut lapis batas. Ini tipis sekali. Nah, ini nempel tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Dia temperaturnya yang bawah itu temperaturnya sama dengan TS ini. Temperaturnya sama dengan ini. Yang nempel pada dinding itu sama dengan TS. Yang nempel sama dinding itu temperaturnya sama dengan TS. Nah, di sini ada lapisan tipis, ya. Ada lapisan tipis dan itu diam dia. Ini diam. Nah, karena diam berarti dari permukaan ini, dari permukaan yang AS itu, dia akan berpindah setelah kalornya melalui proses konduksi. Konduksinya itu melalui dinding tipis ini. Ya, kalau arah ke atas itu kata ini arah Y, ini arah X misalnya begini, X, maka ini ada delta Y. Nah, ini pada lapisan yang paling bawah menempel pada dinding, itu ada satu lapisan fluida yang tebalnya delta Y. Nah, ini awalnya dia berpindah, karena ini diam, delta Y diam, maka transfer kalornya itu secara konduksi. Dari permukaan AS, kemudian dia berpindah melalui konduksi lewat ketebalan delta Y. Tapi di atas permukaan yang tebalnya delta Y ini sudah ada kecepatan. Sudah ada kecepatan ini, ya contohnya nih, semakin ke atas kecepatannya semakin besar. Nah, jadi konduksi yang melalui tebal lapisan delta Y diteruskan oleh konveksi. Nah, ini. Jadi kalau saya gambarkan, saya besarkan ini lapisannya, kemudian ini dinding. Nah, dari dinding ini temperaturnya TS. Ya. Ini temperaturnya TS, kemudian ini ada lapisan yang tebalnya delta Y. Tebalnya delta Y ya. Ini tebalnya delta Y. Nah, kemudian ini akan konduksi dulu ini. Ya, konduksi dulu ke sana. Nih. Tapi di atas lapisan yang tebalnya delta Y itu ada kecepatan, sehingga dari sini baru diteruskan oleh konveksi. Nah, jadi di sini konduksi awalnya, nah, kemudian di sini konveksi. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana konveksi itu terjadi sebetulnya gabungan antara konduksi dan konveksi, tapi lebih lebih dominan konveksinya, sehingga perpindahan kalornya itu kita namakan dengan perpindahan kalor secara konveksi. Ini lapisannya tadi, kalau saya besarkan. Nah, itu mekanismenya ya. Jadi ini transfer kalor mula-mula ditransfer dari permukaan panas ke blok ya yang menempel di ini. Dari blok kemudian ke fluida yang nempel pada permukaan tadi. Nah, secara konduksi, ya pertama secara konduksi, kemudian dilanjutkan ini secara konveksi. Nah, ini kira-kira untuk proses konveksi ya, bagaimana proses itu terjadi pada permukaan. Nah, tipe konveksinya, maaf sebentar saya minum ya. Nah, untuk konveksinya itu ada, jadi perpindahan kalor konveksi, ya, itu melibatkan fluida. Nah, fluidanya itu ketika dia terjadi proses transfer kalor secara konveksi, ada fluidanya itu fasenya fase tunggal. Bisa hanya gas, bisa hanya cairan. Jadi dia selama proses perpindahan kalor dia tidak berubah fasenya. Contohnya ini. Ini ada pipa ya. Nah, saudara di rumah itu mandi air panas. Ini air masuk, airnya dingin ini. Ini air temperatur 25, misalnya begitu. Kemudian karena mau mandi, pipanya ini dipanasin. Pakai gas misalnya. Di rumah punya gas untuk air mandi, untuk memanaskan. Nah, nanti keluar di sini, mungkin di sini keluarnya itu temperaturnya 40 atau 50 lah. Nah, di sini pada waktu masuk itu air ya, dalam keadaan cair, pada waktu keluar juga dalam keadaan cair, jadi liquid, tapi temperaturnya beda. Temperaturnya awalnya 525, kemudian ini keluar itu 51.
Ini temperaturnya katakanlah 100 gas pemanasan. Nah, di sini transfer kalornya dari pipa, dari ini dulu, dari gas panas, dia konveksi ke dinding luar, ya, ke dinding luar, ini bagian dinding luarnya, kemudian diteruskan secara konduksi lewat dinding, kemudian diteruskan secara konveksi lewat fluida yang mengalir. Ini ada air yang mengalir. Nah, ini airnya harus ngalir ya. Nah, ini bahwa selama proses transfer kalor tidak terjadi perubahan fase. Jadi kalau masuk itu air, ya keluar juga air. Ini yang single phase. Ini kalau misalnya fluidanya bentuknya cair, tapi juga mungkin ada fluida yang bentuknya itu gas. Jadi ini gas. Nah, ini pada waktu gas ini gas ini memanaskan permukaan silinder, masuk pada temperatur 100 karena sebagian kalornya diambil oleh air, maka ketika keluar ini mungkin temperaturnya tinggal 70 misalnya. Nah, ini berubah temperaturnya, tapi pada waktu masuk itu gas, keluar juga tetap gas. Tidak ada proses terkondensasi misalnya. Nah, ini juga bisa dikatakan alirannya aliran konveksi, tapi hanya fluidanya hanya satu fase. Jadi fasenya bisa gas atau bisa liquid. Nah, ini konveksinya bisa force convection ya, konveksi paksa, bisa free convection, bisa gabungan. Tapi ada juga proses konveksi itu melibatkan adanya perubahan fase. Nah, jadi perubahan fase misalnya begini, pada ketel uap ya, pada ketel uap tadi di sini ada ketel uap, kita lihat itu, ini ada api di sini, ini ada api tadi di gambar sebelumnya, ini ada api, isinya gas panas ya, kemudian api ini akan memanaskan apa itu air, di sini ada air. Nah, transfer kalornya itu dari api gas yang panas ini tadi ke dinding tube-nya, kemudian diteruskan ke fluidanya, ini airnya. Nah, di sini airnya akan mendidih, kemudian akan menjadi uap. Akan keluar itu jadi uap. Nah, selama proses pendidihan, ya itu kan kalau masih di bawah, kalau ini misalnya air, tempat tekanan 1 atmosfer, sebelum di atas 100 derajat Celcius, dia tidak akan berubah fase. Tapi ketika sudah 100 derajat Celcius lebih, maka air akan mulai berubah fase. Berubah fasenya itu sedikit muncul uap, lama-lama uapnya akan semakin banyak, dan pada akhirnya yang keluar ini adalah uap penuh, uap jenuh. Semuanya uap. Jadi di sini transfer kalornya melibatkan perubahan fase. Di mana tadinya yang sifatnya liquid di sini, kemudian keluar itu sudah bentuknya gas. Nah, ini ada perubahan fase. Kalau ini ya tidak, gas masuk, ini keluar juga tetap gas. Di sini adalah single phase, tidak ada perubahan fase, tapi di sini ya, perpindahan kalor pada air ini terjadi perubahan fase. Nah, ini yang kemudian kita sebut contohnya adalah boiling. Ini boiling misalnya. Demikian juga kondensasi itu pada waktu proses transfer kalor terjadi ada perubahan fase, yang tadinya uap kemudian menjadi yang tadinya uap berubah menjadi cair. Nah, itu kemudian ini contoh tadi sudah force convection, intinya fluida itu bergerak karena ada yang menggerakkan. Ini contoh, ini kipas angin. Ini driving force-nya ini yang menggerakkan, sehingga di sini muncul aliran yang disebut dengan force convection. Bisa dia sebagai pompa ya, ini kalau itu cair itu penggeraknya itu pompa, tapi kalau itu gas itu yang menggerakkan itu adalah fan. Gantung fluidanya. Ini kemudian ini mengalir ya, nanti terjadi transfer kalor dari permukaan ke udara yang mengalir, atau sebaliknya dari gas ke ini, bisa jadi kebalik, tergantung mana yang lebih tinggi temperaturnya. Kalau ini temperatur permukaannya 50, temperatur udaranya 20, maka transfer kalornya ke atas, ke udara. Tapi kalau misalnya ini temperaturnya 80, ini temperatur 80, ini 50, maka nanti transfer kalornya itu 0%. Ya, oke. Kemudian ini juga, ini konveksi natural ya. Jadi
Ini tidak ada yang menggerakkan udara ini, tapi dia akan bergerak sendiri. Katakanlah ini di permukaan jalan, jalan aspal. Jalan aspal itu temperaturnya sebut saja 80 derajat Celcius, jalanan ini temperaturnya. Kemudian di sini ada udara. Nah, udara yang nempel pada permukaan ini, itu temperaturnya sama dengan permukaan. Ketika temperaturnya sama dengan permukaan, 80 derajat Celcius, kerapatan udara itu mengecil. Karena kerapatannya mengecil, maka dia akan naik ke atas. Naik ke atas, kemudian ini kosong, tergantikan oleh yang di atasnya. Sehingga terjadi aliran yang natural. Ini yang disebut dengan natural convection atau ya, free convection. Ini juga sama. Saudara tadi pagi mungkin mau kuliah, sarapan dulu, sarapan rebus telur. Ini mungkin keluar dari panci, mungkin sekitar masih 80 derajat Celcius, belum bisa langsung dimakan, maka saudara taruh di atas meja, ya, lingkungan ini temperaturnya katakanlah 30 derajat Celcius, saudara mandi dulu, nanti selesai mandi ini sudah dingin, karena ada transfer kalor dari telur ke lingkungan. Nah, ini bagaimana transfer kalornya? Transfer kalornya secara konveksi, dan konveksinya adalah konveksi natural. Jadi pertama yang udara yang menyentuh temperatur 80 ya, 80 ini udaranya ini. Dia akan naik ya, ini alirannya ke atas, tergantikan oleh yang di bawah. Ini konveksi natural. Nah, kemudian ini yang melibatkan perubahan fase, ini boiling tadi sudah saya sampaikan. Ini di rumah ada panci, di sini ada air. Ya. Airnya itu bulat tekanan 1 atmosfer ini di atasnya, maka temperatur saturasi air pada 1 atmosfer itu mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Kalau misalnya ini ada pemanas, temperatur permukaan pemanasan itu 110, ini berarti kan dia temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur saturasi air. Maka air akan mulai mendidih. Muncul gelembung-gelembung, kemudian gelembungnya akan naik karena dia punya gaya apung ya. Gelembungnya akan naik dan nanti ketika sampai di permukaan di sini, gelembung-gelembung tadi pecah. Ini yang kemudian istilah mendidih itu ketika gelembungnya sudah sampai di atas, dia akan pecah. Nah, ini ada yang disebut dengan boiling, seperti ini. Boiling itu ada dua, ya. Jadi yang pertama itu boiling yang disebut dengan pool boiling. Jadi dia fluida kerjanya itu diam. Nih, tidak bergerak fluida kerjanya. Tapi ada juga yang disebut dengan flow. Yang flow ya, jadi flow boiling ya. Nah, ini. Flow boiling itu contohnya ini. Jadi di sini fluida kerjanya bergerak dari bawah masuk. Sementara ini pemanasnya dari dinding. Dindingnya dipanaskan, kemudian dari transkalor, dari permukaan luar, dari ini kita tidak berproses ini secara konveksi dulu di dinding, kemudian dari dinding luar ke dalam ini, kemudian dari dinding dalam ke permukaan ke fluida yang mengalir dalamnya secara konveksi. Ini ada konveksi di sini, ya. Kemudian lewat dinding ini konduksi, kemudian dari sini ke sini konveksi. Ini konveksi bagian dalam, kemudian ini konveksi bagian luar. Kita bisa menghitung koefisien konveksi secara total. Gabungan antara konveksi luar tambah lewat dinding konduksi tambah yang di dalam itu konveksi. Nah, ini ada dua yang boiling tadi. Jadi yang ini pool boiling karena fluidanya tidak bergerak. Yang ini flow boiling karena fluidanya bergerak. Itu contoh heat transfer konveksi yang melibatkan perubahan fase. Ini contohnya. Kemudian ini contoh lain ya, konveksi yang melibatkan perubahan fase. Kalau tadi mendidih, sekarang kondensasi. Ini ada dinding ya, contohnya ini. Nah, dinding ini, kemudian dinding ini punya temperaturnya itu TS. Temperatur TS itu lebih kecil daripada temperatur saturasi uap. Ini uap. Nah, karena TS-nya lebih rendah dari temperatur saturasi, maka uap yang nempel pada dinding tersebut akan terkondensasi. Dan hasil kondensasi itu berupa cairan. Dia akan turun ke bawah,
Makin ke bawah itu cairannya karena makin banyak sehingga ini ada lapis batas. Ini bentuk lapis batasnya, tebalnya itu ini karena dia melapisi permukaan dinding, kemudian kita sebut dengan film. Film ini adalah tebal kondensat yang melapisi permukaan dinding. Nah, transfer kalornya terjadi dari uap ke sini. Ini kalor yang dipindahkan selama proses kondensasi. Ya, tadinya uap, kemudian berubah sudah jadi cair. Ini jadi liquid. Ya. Awalnya dia tuh uap. Melalui proses terkondensasi berubah menjadi cair. Ini contoh kondensasi ya. Kondensasi kalau malam hari itu biasanya temperaturnya lebih rendah dari temperatur saturasi uap air yang ada di lingkungan. Jadi udara itu mengandung uap air. Ya. Ketika udara nempel pada permukaan yang temperaturnya itu lebih rendah dari temperatur jenuh uap airnya, maka dia akan terkondensasi uap airnya. Ini hasil kondensasinya seperti ini. Ini bukan kondensasi film, tapi ini droplet kondensasi. Jadi bentuknya seperti bintik-bintik ini. Ini contohnya nih. Ini pada pemakaian real ya, ada kondensasi. Ini tidak tertutup semua permukaan. Sama seperti ini. Ini adalah kondensasi uap ya, yang menyentuh permukaan yang lebih rendah temperaturnya dibandingkan dengan temperatur jenuhnya. Uapnya akan mengembun. Ini hasilnya. Nah, zaman dulu masih kalau kita punya kebun, ya bangun pagi-pagi itu ke kebun biasanya akan mendapatkan embun pagi. Dulu ada Ebit GAD itu punya lagu yang elegi embun pagi. Sekarang mungkin sudah nggak ada embun. Ini ya embun. Nah, kemudian klasifikasi aliran fluida. Nah, ini mungkin fluida ya. Fluida itu mengalir ya. Ada yang disebut alirannya ada aliran viskos. Ini. Kemudian ada yang disebut dengan aliran inviscid flow. Jadi dibagi dua aliran. Ini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kekentalan, viskositas. Viskositas atau kadang-kadang viskositas disebut ini. Jadi ini viskositas kinematik ya atau dinamik, ini viskositas kinematik atau dinamik. Ini viskositas. Jadi kalau viskositas fluida itu sangat besar, ya. Jadi viskositasnya itu sangat besar, ya. Biasanya dia akan berpengaruh terhadap aliran. Jadi alirannya kemudian disebut dengan viscous flow. Jadi di mana pengaruh viskositas itu signifikan pada aliran fluida. Siapa yang dimaksud berpengaruh yaitu kekentalan. Viskos itu kekentalan, viscosity kekentalan. Kita punya kekentalan kinematik, punya kekentalan dinamik. Nah, kalau viskositas fluida itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aliran, maka alirannya disebut dengan inviscid flow. Jadi ini ya viskositas yang berpengaruh besar maka viscous flow, tapi kalau tidak berpengaruh itu kita sebut dengan inviscid flow. Nah, kalau kita mau mengalirkan misalnya ini suatu permukaan ya, suatu permukaan ini temperaturnya diketahui, kemudian ini ada udara masuk. Ini udara masuk gitu ya. Nah, terbentuk lapis batasnya seperti ini. Ini udara, kalau ini udara. Tapi akan beda kalau yang masuk itu misalnya apa namanya itu yang masuk itu nah yang ini kalau yang masuk udara, kalau yang masuk itu misalnya oli. Nah, ini yang merah oli. Nah, kalau saudara lihat karena oli ya, oli itu viskositasnya lebih tinggi. Ya, viskositas oli itu lebih tinggi dibandingkan dengan viskositas udara. Maka nanti lapis batas yang terjadi itu akan beda. Ini lapis batas kalau itu fluida udara, ini lapis batas kalau itu oli. Karena ada beda viskositas. Oli jauh lebih besar viskositasnya dibandingkan dengan viskositas udara. Nah, ini yang saya maksud. Nah,
Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa aliran fluida itu digolongkan ke dalam aliran internal atau aliran eksternal. Nah, ini contoh ini. Pada kasus ini, ya, ini ada aliran yang di luar pipa, ini termasuk aliran yang eksternal. Jadi dia melewati permukaan pipa. Tapi di sini juga ada aliran air masuk ke dalam pipa. Air masuk ke dalam pipa, ini masuk kemudian sini. Ini yang disebut dengan internal flow. Jadi satu sisi ini adalah external flow karena dia mengalir di luar permukaan. Kemudian sisi lain ini adalah internal flow karena dia mengalir dalam satu saluran tertutup. Ya, itu yang disebut dengan internal flow. Nah, external flow contoh lain tadi di depan sudah menggambarkan ini aliran melalui susunan pipa. Ya, kalau lihat ini pipanya itu susunannya itu satu garis, ya, yang kemudian disebut dengan inline. Ya. Tapi kalau yang ini pipanya itu susunannya selang-seling. Nah, ini yang kita sebut nanti dengan stager. Ini yang inline, ini segaris pipanya, ini yang selang-seling. Nah, biasanya dalam alat penukar kalor itu banyak yang digunakan yang selang-seling. Kenapa? Karena besarnya transfer kalornya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Oke, ini aliran eksternal, fluida mengalir melalui suatu permukaan bentuknya bola. Oke, jadi dari sisi aliran, bisa disebut dengan viscous flow, bisa disebut dengan inviscid flow, kemudian dari sisi dia mengalir pada permukaan, ada yang disebut dengan internal, ada yang disebut dengan external flow. Nah, kemudian ini yang namanya saluran, ya. Saluran itu ini misalnya air mengalir. Ini bentuknya pipa. Oke, ini keluarnya sini. Ini yang kita sebut dengan closed channel. Ya, ini contoh. Jadi saluran tertutup. Jadi ini mengalir, airnya masuk ke dalam pipa. Nah, ini tertutup. Jadi dia punya kulitnya ini utuh, ya, tertutup. Ini yang disebut dengan closed channel. Tapi ada juga yang disebut dengan open channel. Ya. Open channel ini kalau saudara tinggal di daerah Pogung dari kampus kita itu lewat selokan. Nah, ini selokan, di dalamnya ada air ini. Ini kita potong selokan itu, ini tampak melintangnya. Ya. Nah, ini tidak tertutup salurannya, terbuka. Ini kan terbuka nih. Nah, ini disebut dengan open channel. Sehingga nanti akan berpengaruh ketika kita menghitung bilangan Reynolds. Ada bilangan Reynolds, itu akan beda menghitung bilangan Reynolds pada yang closed channel dengan yang menghitung bilangan Reynolds pada open channel. Jadi kalau yang pada open channel, permukaan yang terbasahi itu hanya ini. Ya. Tapi kalau pada closed channel, permukaan yang terbasahi adalah kelilingnya permukaan ini. Itu akan menghasilkan RE yang beda dengan kalau open channel. Kemudian kalau dilihat dari kemampuan dimampatkan atau tidak, ya kita sebut dengan compressible flow atau incompressible flow. Kalau air itu tidak mampu dimampatkan, berarti masuk ke dalam incompressible flow. Tapi kalau udara atau gas itu mampu dimampatkan, berarti dia compressible flow. Kemudian laminer atau turbulen alirannya bisa laminar flow, turbulent flow. Apakah dia mengalirnya secara natural flow atau force flow. Kemudian apakah dia sudah dalam keadaan steady, ya steady flow atau unsteady. Bisa dibedakan. Jadi kalau saudara mau siram-siram, di sini ada dinding, ada keran di sini. Ada keran air, kemudian di sini ada selang, ya. Nah, ini ada selang, saudara akan nyiram. Ketika keran pertama kali dibuka, airnya masuk, di sini sudah mengalir, tapi di sini belum keluar. Nah, ini yang disebut dengan unsteady. Alirannya belum steady, tapi mungkin nunggu beberapa saat, setelah beberapa detik atau menit keran dibuka, tergantung panjang pipanya, panjang selangnya. Nanti air yang masuk jumlahnya misalnya 10,
yang keluar juga dari sini sudah 10. Nah, ini disebut dengan aliran steady flow. Nah, kemudian one dimensional atau two dimensional, jadi alirannya bisa satu dimensi, hanya ke arah X saja misalnya. Ini ke arah sumbu X misalnya, ke arah sumbu Y-nya tidak ada, jadi vektor kecepatannya hanya ke sana. Ini kecepatan alirannya. Tapi mungkin dia ke arah dua dimensi, ke arahnya itu jadi ada vektor kecepatan alirannya itu dua dimensi, jadi alirannya ke sini. Ini kecepatannya, ini komponen ke arah vertikal kecepatannya, ini komponen kecepatan ke arah vertikal. Ini adalah dua dimensi. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang dimensi 3, ya dimensi 3 itu, jadi ini sumbu Y misalnya, kemudian ini sumbu X nah ini X, sumbunya X, ini sumbu Y misalnya, kemudian ini sumbu Z. Nah ini Z ini, kemudian ini di sini. Jadi dia kecepatannya itu ini misalnya kita gambarkan. Ini kecepatannya. Dia punya komponen kecepatan ke arah sumbu X ini, kemudian punya kecepatan komponen ke arah sumbu Y ini, nah, kemudian dia punya komponen kecepatan ke arah sumbu Z ini. Jadi tiga komponen kecepatan ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z. Ini yang disebut dengan tridimensi. Yang tridimensi, yang ini dua dimensi, yang ini satu dimensi. Ya, jadi alirannya bisa macam-macam. Jadi dilihat dari viskositas, ada viscous flow, ada inviscid flow, kemudian dari dia ngalir pada saluran tertutup atau terbuka, kita punya closed channel atau open channel, fluidanya bisa dimampatkan atau tidak, compressible atau incompressible, alirannya tergantung pada bilangan Reynolds, ada yang disebut dengan aliran turbulen, ada yang disebut dengan aliran laminer, ini ya. Ini bilangan Reynolds, kemudian natural flow, jadi mengalirnya itu karena sendirinya atau dipaksa, kemudian steady unsteady flow, ini tadi sudah saya contohkan ya. Kemudian satu dimensi, dua dimensi atau tiga dimensi. Ini untuk yang apa itu aliran konveksi. Nah, kemudian ini contoh tadi sudah. Kalau pada aliran perpindahan kalor konduksi itu kita mengenal hukum Fourier. Q sama dengan min K kali grad T ya. Nah, di sini pada aliran konveksi, besarnya kalor yang dipindahkan selama proses konveksi ini dinyatakan oleh sebuah persamaan. Nah, persamaan ini kita kenal dengan hukum Newton. Kalau pada konduksi adalah hukum Fourier, kalau pada konveksi Newton, kalau pada kalau pada radiasi itu Stefan Boltzmann. Ya. Jadi Q sama dengan kalau pada radiasi itu Q sama dengan itu sigma ya, sigma kali T pangkat 4 sini dikurangi dengan T pangkat 4. Ini yang radiasi. Ini konveksi, tadi ada konduksi itu K minus K, jadi Q sama dengan tadi ada minus K kali delta T. Itu yang konduksi, ini konveksi, ini persamaan Fourier ya. Ini yang Newton. Yang Newton, yang ini yang Stefan Boltzmann untuk radiasi. Nah, kita punya tiga persamaan transfer kalor, konduksi yang ini, kemudian ini konveksi, yang ini radiasi. Oke, kita tinggalkan yang ini, sudah kita pelajari. Kemudian kita ini. Nah, di sini dalam konveksi itu ada parameter. Yang pertama itu temperatur, TS. Ini temperatur permukaan. Ya. Ini maaf, ini temperatur fluida. Kalau ini permukaan, misalnya tadi saya sampaikan permukaan, ini temperatur fluida masuk. Jadi ini temperaturnya adalah temperatur TS, T free stream. Ini temperatur fluida. Kemudian di sini ada TS. TS itu adalah temperatur ini. Ini temperatur permukaannya TS. Ini. Kemudian di sini ada AS. Ini AS. AS itu adalah luasan ini. Luasan permukaannya itu. Ini AS.
luasan permukaan tempat perpindahan kalor itu AS. Nah, biasanya temperatur fluida diketahui, ini diketahui. Kemudian temperatur TS ini, temperatur permukaan juga diketahui. Kemudian luasan AS juga diketahui. Nah, yang tidak diketahui itu ini H. Nah, ini berapa ini? Pertanyaannya itu. Nah, tidak akan pernah bisa menghitung Q ini kalau hanya tidak tahu. Ya, jadi AS sudah jelas tahu panjang kali lebar permukaan, TS adalah temperatur permukaan, T free stream temperatur fluida. Semuanya sudah diketahui, yang tidak diketahui adalah H. Nah, kita akan bisa menghitung Q jika keempat parameter ini diketahui. Nah, kalau TS, T free stream, AS itu kita buat, ya, ditetapkan, tapi kalau H itu harus kita hitung. Nah, ini berapa H ini? Ya, jadi saya ingin menyimpulkan bahwa perpindahan kalor konveksi itu dalam rangka untuk menghitung H. Jadi teori yang dikembangkan sampai sekarang itu kita akan menghitung nilai H kecil. Nah, kalau pada konduksi ini kita sebut dengan konduktivitas termal, ya, kemampuan suatu benda merambatkan panas. Tiap ada beda temperatur 1 derajat untuk setiap satuan panjang 1 meter itu K. Nah, di sini H itu disebut dengan koefisien transfer kalor konveksi. H. Kalau ini konduktivitas termal, kalau pada konduksi adalah konduktivitas termal. Pada konveksi ini H kecil itu disebut dengan koefisien transfer kalor konveksi. Kalau pada radiasi ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Nah, konstantanya. Nah, bedanya pada konveksi H itu dihitung, ya, dihitung bukan sebagaimana hanya pada konduksi. Kalau konduksi itu K itu adalah sifat materialnya. Kalau H itu bukan menunjukkan sifat material, tapi dia harus dihitung. Dan harga H itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap harga H. Jadi koefisien heat transfer itu konveksi itu tadi. Jadi ini sifat fluidanya. Sifat fluida itu ada 4. Ini properti, ya. Jadi viskositasnya seperti apa fluida yang mengalir tadi. Misalnya air ini. Air itu punya viskositas berapa? Kemudian thermal conductivity berapa K-nya? Jadi kalau ini densitas biasanya pakai mu atau nu. Kalau ini pakai K. Kemudian ini densitas itu biasanya pakai rho. Kemudian specific heat pakai Cp, pakai C ya, ini pakai C. Nah, ini adalah sifat-sifat thermal, ya, dari fluida kerja, misalnya untuk udara. Dia punya viskositas, punya konduktivitas, punya densitas, dan punya specific heat. Nah, tapi perpindahan kalornya itu tidak hanya ditetapkan berdasarkan sifat fluidanya, tapi juga dipengaruhi oleh seberapa tinggi besarnya kecepatan alirannya. Dia mengalir semakin cepat, semakin besar alirannya, kecepatannya semakin tinggi, maka nanti transfer kalornya semakin besar. Juga tergantung pada geometri permukaannya. Tadi kita punya geometri datar, punya geometri silindrik, kemudian punya geometri bola. Itu kalau external flow. Tapi kalau internal flow kita punya geometri pipa. Nah, ini kita punya geometri yang open channel ini. Nah, ini adalah geometri proses terjadinya transfer kalor secara konveksi. Kemudian juga tergantung pada kekasaran permukaan. Ya, kalau ini permukaan datar misalnya tadi ini. Permukaan datar ya. Ini permukaannya mungkin permukaan halus ini. Tapi ada juga permukaannya yang kasar, permukaannya mungkin ini. Oke. Nah, permukaannya ini ya, ada ketebalan walaupun ordernya mikron di sini misalnya. Tapi ini akan berpengaruh. Ya, karena ini akan menentukan luas permukaan. Semakin kasar permukaannya, luas permukaannya semakin besar sehingga transfer kalornya akan semakin besar.
Jadi ini roughness-nya akan berpengaruh. Kemudian tipe dari fluidanya, ya, fluid flow ini, jadi mungkin ada tadi yang fluida di mana alirannya itu turbulen, alirannya itu laminer, ya. Kemudian sifat-sifatnya tadi. Nah, ini untuk koefisien H. Jadi H itu bukan properti, tapi dia harus dicari. Nah, kita akan mencari pada mata kuliah ini beberapa parameter yang berpengaruh. Jadi ada surface geometry, nature of fluidnya, laminar atau laminar atau turbulen, sifat-sifat fluidanya, ini viskositas, densitas, Cp, spesifik, dan ini konduktivitas. Kemudian sifat sekunder itu misalnya turunan dari sifat-sifat primer, ya ini. Nanti ini misalnya bilangan Prandtl, ya. Bilangan Prandtl itu ada hubungan antara rho, antara densitas dengan Cp dengan K, itu ada bilangan Prandtl. Kemudian ada bilangan Weber, ada bilangan Sherwood, dan sebagainya. Kemudian ini velocity-nya, kemudian ini gravitasi G, itu akan berpengaruh, dan ini perbedaan temperatur antara permukaan dan beda kerjanya. Nah, itu mungkin beberapa yang akan kita jelaskan pada materi ini. Ya, ini contoh-contoh alat untuk menukar kalor. Jadi suatu alat yang digunakan untuk proses terjadinya perpindahan kalor kita sebut dengan heat exchanger. Ini contoh heat exchanger, ini susunan pipa yang ini. Kemudian di sini ada udara panas, gampangannya masuk melalui susunan pipa. Kemudian di sini ada udara fluida, air contohnya, dia keluar di sini. Yang ini adalah internal flow, yang ini cross flow melalui saluran melalui susunan pipa. Ini juga sama, hanya pipanya diberi fill, ya ini diberi sirip. Ini juga sama. Ini compact heat exchanger. Ini salah satu heat exchanger radiator mobil. Kalau saudara punya mobil, bagian depan itu ada radiatornya. Ini ada ketel, ya. Ini bisa untuk sebagai ketel uap, mungkin ini difungsikan sebagai boiler, atau difungsikan sebagai kondenser, atau difungsikan sebagai evaporator. Ini adalah alat-alat penukar kalor. Ini juga sama pada mobil, ini ada pendinginannya. Di sini terjadi proses transfer kalor yang ada pipa-pipa. Ya. Ini juga transfer kalor lewat sini. Kemudian ini heat exchanger. Ini ada sel, ya, cangkang. Kemudian di dalam sel ini ada cup-cupnya. Ini ada orang sedang bekerja. Ini ada in, kemudian out-nya mungkin di sini. Kemudian ada yang lainnya. Ini contoh aliran di dalam alat penukar kalor. Ini fluida panas, ke kanan arahnya, ya, masuk dari kiri, keluar dari kanan. Kemudian fluida dingin, masuk dari atas, kemudian dia arahnya ke kiri. Nah, antara dua fluida itu arahnya berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kemudian disebut dengan counterflow, seperti ini. Tapi ada juga yang arahnya sama, ini yang panas, fluidanya, arahnya ke kanan, ya. Ini out-nya. Kemudian yang dingin itu masuknya dari bawah, dia bergerak ke kanan juga. Artinya antara fluida panas dan fluida dingin itu arahnya sama. Ini disebut dengan counterflow. Ini yang masuk, ini internal flow, ini yang dari belakang masuk lewat pipa. Kemudian ini yang cross flow, ini ke arah sini. Dia menyentuh permukaan-permukaan ini. Jadi antara yang dingin dengan yang panas itu tidak bersentuhan, tapi dia kemudian ini pada alat heat exchanger, ini ada yang masuk, misalnya yang dingin, masuk ke sini, dia lewat tube-nya ini, lewat pipa-pipa ini. Dan pipa ini kemudian keluar sini. Nah, kemudian yang panasnya ini, yang panasnya masuk tapi bukan dalam pipa, tapi dalam kotak sel yang kosong. Ini sel namanya. Alirannya ke sini. Ya. Nah, di sini diberi baffle, ini baffle ya. Itu untuk supaya alirannya bisa agak lama. Ini gerakan fluida panasnya yang masuk ini gerakannya seperti ini. Terus ini, nah, ini campuran. Nanti dia akan keluar di sini. Jadi ini masuk ya, yang panas keluar di sini. Ini yang dingin masuk dari bawah keluar atas. Ini alirannya campuran antara cross dengan berlawanan.
Nah, nanti ada faktor koreksi sendiri. Ini kemudian ini salah satu alat penukar kalor. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini sebagai pendahuluan ya. Sebelum besok kita yang kedua itu masuk langsung pada materinya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saudara sudah punya materinya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Belum, Mbak Lia? Katanya bisa J, Pak. Monggo dijelaskan, Mbak Lia. J. Ini nanti untuk materinya itu kan kemarin untuk PPT dikirim ke saya ya, Pak? Ya, yang untuk Sebentar. yang itu, untuk yang PowerPoint-nya itu, yang untuk kelas J. dan kelas itu kan sudah itu. J. Nanti saya kirim di grup atau nanti saya kirim di grup aja. Tolong dikirimkan, Mbak ya. Itu ada 5 ya. Saya kira sudah punya. Belum ya? Itu sudah saya share link sebentar, Pak. Nanti saya cek. Ah, Untuk linknya saya udah bikin. sudah Cuman dikasih ke mahasiswa untuk juga? kelas ini nanti coba saya cek. Nanti habis ini langsung saya kirim, Pak. Ya. Oke, adik-adik mahasiswa, ini ada berapa? Jadi berapa orang kita nih? Ini harusnya